Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali lagi menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana lagi-lagi di dalamnya ada Uni Riva, dan kali ini Uni Riva akan berhadapan kembali dengan seorang apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Ki Ahmad. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang akan mereka bawakan, yang pastinya semuanya itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita akan juga melihat bagaimana reaksi atau respon dari seorang Uni Riva ketika setiap argumentasi, pertanyaan, dan apapun yang dia bawakan, semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya oleh Ki Ahmad dan para apologet Kristen yang lainnya. Dan sampai-sampai saya melihat Ustadz Suma pun datang untuk membantu Uni Riva, ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Bukan sedang berbicara dengan pengikut Paulus, begitu Bang? Iya, saya mau nanya sedikit, Zuma. Iya, silakan. Boleh ya? Boleh. Pertanyaan saya tentang itu juga sama. Apakah umat Islam menuhankan Allah SWT? Ya, pasti. Kami menyembah hakikat Maha Suci, Maha Tinggi. SWT itu Subhanahu wa Ta'ala, terjemahan Indonesianya hakikat yang Maha Suci, Maha Tinggi. Jadi tidak ada aspek makhluk pada dirinya. Begitu Bang. Saya ulangi pertanyaan saya, Bang Zuma. Siap. Apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul. Kami menyembah. Pinat, artinya ketika umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masa di mana Allah itu tidak menjadi Tuhan. Kenapa bisa? Ya, coba cari makna kata menuhankan. Menuhankan itu artinya mempertuhankan, menghambakan diri kepada hakikat tersebut. Objeknya adalah hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya, menjadikan sesuatu menjadi Tuhan. Artinya, sebelum manusia menjadikan dia sebagai Tuhan, artinya dia belum Tuhan. Yes. Betul kan? Artinya Ya, tidak ada yang menuhankan karena hanya dia sendiri lah. Diri sendiri. Tadi kan saya tanya, apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu bilang iya, menuhankan. Ya, betul. Kita merujuk kepada kata menuhankan ya. Oke, sekarang begini, Bung. Sekarang begini, sebelum kemudian ada makhluk, siapa yang mempertuhankan Tuhan? Pertanyaan begini. Ya, saya tunggu dulu, sederhana. Sebelum ada makhluk, siapa yang mempertuhankan Tuhan? Ada? Loh, tentu tidak ada. Enggak, ada atau tidak ada? Loh, tentu tidak ada dong. Tidak ada. Coba ada nalar di situ. Coba gunakan logika Anda. Sebelum kemudian ada umat Islam menyembah kepada hakikat yang benar, apakah ada yang menyembah kepada yang hakikat yang benar itu? Ada. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa. Gitu, Bang. Begini, brother, gini. Yes. Menuhankan itu artinya apa? Menuhankan artinya menghambakan diri kepada hakikat objek yang dituju. Esensi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Oke, apakah bukan menuhankan ke manusia. Ya, seperti teman Kristen menuhankan Yesus, itu menuhankan manusia. Kami menuhankan hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Begitu, saudara. Menuhankan itu artinya menjadikan sesuatu menjadi Tuhan. Ketika ya kan memang dia Tuhan. Begini. Karena memang dia Tuhan. Gitu. Tentu tidak. Dengarkan dulu. Kenapa Anda mengatakan tidak? Bukankah Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi? Dengarkan dulu. Sedangkan sembahan Anda maha lemah, maha terkutuk. Tuhan Anda nggak lulus. Dengarkan dulu. Bang. Dengarkan dulu. Yes. Ketika Anda juga perlu dengarkan saya, bukan? Iya. Ketika umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Artinya umat Islam menciptakan Tuhannya sendiri karena dia. Oh, nggak bisa. Masa Tuhan diciptakan? Nggak bisa. Bukan begitu. Waalaikumsalam. Bukan begitu. Dengarkan saya. Di atas muka bumi ini, sebelum agama Islam itu kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Tuhan-Tuhanan makhluk berupa manusia itu sudah banyak. Hadir umat Islam kemudian mempertuhankan Tuhan yang hakiki, yang hakikatnya adalah Tuhan yang benar. Itu poinnya. Bukan kami mengangkat materi benda kemudian kami sembah seperti saudara-saudara Kristen. Maaf.
Yo, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kami tidak begitu. Sepertinya Juma harus buka KBBI ya, di mana arti Oh, KBBI itu baru didirikan 1955, Bang. Agama saya 1400 tahun silam sudah ada. Maaf, KBBI tertolak. Kalau KBBI Bible itu menabrak KBBI semuanya itu. Iya. menuhankan. Menabrak KBBI itu. Jadi kitabnya orang Kristen itu KBBI, bukan bab gereja. Menuhankan. Nggak akan. Kalau Solid, kalau Anda berpegangan KBBI, Tuhan itu bukan manusia. Sebentar. KBBI ini Congorpedia juga berarti. Sama dengan Sidiking kalau kita. Gimana? Lanjut. Jadi begini. Yes. Arti kata menuhankan artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan. Loh, menjadikan. Iya, Bukan tentu. kita yang menjadikan Tuhan, tetapi menjadikan diri kita mempertuhankan kepada hakikat tersebut. Beda Makanya itu. tadi Kalau yang disebut menjadikan, contoh nih Bang, menjadikan. Dikatakan begini, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu menjadikan. Firman itu telah menjadi daging. Itu menjadikan. Begini. Makanya tadi pertanyaan saya, Iya. apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Yes, betul sekali. Artinya ketika sebelum adanya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Nah, itu menurut Anda. Itu menurut saudara. Karena Anda memiliki pola pikir yang sangat sempit. Sekarang begini, istri saya melahirkan anaknya yang pertama. Anak saya itu belum bertuhan. Tapi saya menjadikan anak saya bertuhan kepada hakikat Tuhan yang sejati, yaitu Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan. Dialah awal, dialah yang maha akhir. Itu yang disebut Tuhan. Kita manusia inilah yang salah sembah. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah burung merpati, ada yang menyembah sapi. Tapi ada yang menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 6. Tetapi Allah Tuhan semesta alam, Rabbus samawati, maha tinggi, maha suci, subhanahu wa ta'ala. Itu baru Tuhan yang benar, Bung. Balik lagi pertanyaan saya Juma. Apakah umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Iya, berapa kali saya harus katakan iya. Kau coba lihat itu lemak babi dikurangi dulu. Itu ada ayatnya. Nah, kalau saya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya bertanya apakah orang Kristen menyembah Yesus? Iya, berarti Anda juga begitu. Itu baru betul. Karena anak manusia, nyata-nyata anak manusia, kalian jadikan di atas podium menjadi Tuhan. Itu baru betul. Begini Juma, sepertinya Anda tidak paham makna dari menuhankan. Oh ya, coba. Menuhankan itu menurut saudari kayak Coba mana? tunjukkan sama kami KBBI itu gimana? Coba menuhankan itu. Ya, di mana? Buka KBBI. Ya, menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan. Iya, Iya. oke. Kita sudah sampai level itu ya. Nah, menuhankan manusia berarti menjadikan manusia ini Tuhan. Tuhan manusia ini bukan Tuhan. Tapi kalau menuhankan Allah berarti menuhankan hakikat Tuhan yang benar. Apa masalahnya? Pertanyaan saya, Allah itu hakikatnya apa? Allah hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan hakikat makhluk. Iya. Nah, begini. Gimana? Ketika umat Beda dengan Tuhan Anda, hakikatnya roh, sama dengan setan. Hakikat roh setan, hakikat Tuhan Anda juga setan. Antara Tuhan Anda dengan setan apa bedanya? Tak ada. Ya, mungkin host bisa buka itu enggak? Arti kata menuhankan. Aduh, level apa ini? Menuhankan itu betul, menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Iya, menjadikan menuhankan itu kata imbuhan dan kata prefix itu. Ada kata tambahan itu. Asal katanya Tuhan di situ. Juma tadi apa? Menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Siapa yang menjadikan? Bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi menjadikan Allah. Sekarang poinnya bukan di situ, Bung. Poinnya adalah siapa yang Tuhan yang benar, Yesus atau Allah? Itu poinnya. Gini, siapa yang menjadikan? La haula wala quwata illa billah. Inilah lemahnya kalau tidak belajar ilmu logika. Mari kita telah siapa yang menjadikan? Yang menjadikan adalah manusia. Islam menjadikan Allah sebagai sembahannya. Di mana Allah ini sebelum dijadikan sebagai sembahan, memang dialah pencipta langit dan bumi. Begini, brother. Ketika Anda bilang manusia menjadikan Tuhan, Anda tidak paham. Sekarang kalau Anda, sabar teman-teman yang lain, dengarkan pernyataan saya yang terakhir ini. Mudah-mudahan Anda paham. Kantor BPN, Badan Pertanahan Negara, dijadikan sebagai kantor pengurusan agraria. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwasanya kantor agrarianya belakangan, lalu kemudian orang-orang pegawainya itu yang menjadikan kantor itu sebagai kantor agraria? Tidak, kantor itu sudah ada. Pegawai yang berhubungan dengan agraria berkantor di situ. Bukan kita yang menjadikan kantor itu, tetapi kantor itu memang peruntukannya untuk urusan tanah, maka kita datang berkantor di sana. Itulah Allah, dialah Tuhan. Maka kami umat Islam menjadikan sembahan kami kepada dirinya yang memang adalah Tuhan. Beda dengan ente, Pak De. Menjadikan manusia anak Maria sebagai Tuhan. Itu baru cocok untuk Anda.
Juma. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Siapa yang Anda sembah? Belum selesai. Saya bertanya, siapa yang Anda sembah? Siapa yang Anda sembah? Coba. Belum selesai. Memang berat. Pertanyaan Anda kalau saya sampaikan kepada Anda, berat ini. Karena yang terbukti menjadikan makhluk menjadi Tuhan adalah Kristen. Sebenarnya bukan level itu, Bung. Kalau mau belajar itu, kita ini makhluk. Ketika kita hidup sebagai makhluk, kita disuguhi beberapa Tuhan. Kristen Tuhannya manusia, ada juga burung merpati. Hindu ada Tuhannya Buddha, Buddha dan seterusnya. Kita disuguhkan Tuhan. Tapi kami umat Islam memilih di antara sembahan-sembahan itu Allah sebagai pilihan kami untuk kami sembah. Karena dia hakikat pencipta langit dan bumi itu. Begini, tadi ketika Juma mengatakan manusia menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, apakah Allah ini masuk dalam logika manusia? Masuklah. Bagus. Yes. Ketika Allah masuk dalam logika manusia, artinya Allah tidak lebih daripada pikiran manusia. Tidak bisa. Begini, saudara. Begini. Dengarkan saya dulu. Apakah Anda yakin bahwa yang menciptakan komputer ini tahu bahwa komputer ini disetting untuk manusia atau untuk hewan? Saya tanya dulu. Komputer yang dibuat oleh manusia ini disetting untuk hewan atau untuk manusia? Tahu, karena saya tanya, disetting untuk hewan atau untuk manusia? Loh, jangan di-framing pertanyaan saya. Loh, ini logika sederhana. Saya ingin tahu level Anda di mana. Komputer diciptakan oleh manusia itu sendiri agar komputer ini paham betul tentang apa yang yang membuatnya dan melayani keinginan yang membuatnya. Tuhan menciptakan manusia. Kalau Tuhan yang benar, pasti tahu kebutuhan. Rungkat. Ingat, Pak. Rungkat. Ya. Naik lagi. Iya, nggak apa-apa. Pak, saya lagi makan. Iya, silakan, nggak apa-apa. Kira ini masih puasa loh, padahal. Iya, saya kena mah. Saya kena mah tadi kemarin. Iya, silakan dinaikkan teman kita yang tadi, Mbak. Mana ya? Silahkan minta permintaan. Bapak mau naik? Ada Bang Zuma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Semangat siang, teman-teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita di sini. Halo, Bapak. Yosi, tolong ini PPJ nggak usah dinaikkan. Dia nggak jelas agamanya. Kita di sini diskusi sama Oten ya. Minta tolong lah biar ada kondusif. Itu saya klarifikasi, PP jahat ini adalah dia masuk ortodoks, Bun. Walaupun ortodok dia tidak bisa diajak diskusi yang baik. Tunjukkan aja lah. Gimana, Bang? Boleh kalau dia mewakili Kristen, enggak apa-apa. Kalau dia mewakili Kristen, enggak kalau mewakili masalah. Kristen ya silakan. Iya. Ya, kapan dia jadi ortodok dia? Ini nggak jelas ini. Nih. Tapi kalau dia cuma mau pamer bapaknya yang merebut dibilangnya ulama, nggak usah dinaikin. Udah biar adil. Assalamualaikum. Biar adil. PPC cuma aja di atas berdua. Iya. Tapi wakili Kristen tapi ya. Iya. Berani nggak? Wakili Kristen. Ayo turun sama Yosi turun ini sih. Biar PPC cuma doang. Berani kau? Bukan kau pula iya, di sini kau. Tidak. Lu siapa mau ditekutin? Ayo turun. Yosi turun aja. Tapi ingat ya, kamu wakili Kristen ya. Iya. Benar ya? Iya. Oke, baik. Oke, baik. Silakan. Paling apa mau katanya? Kita berbicara mengenai konsep ketuhanan dulu. Di Kristen Tuhannya itu manusia. Coba buktikan Yesus itu bukan manusia. Silakan. Tuhan manusia. Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu apa menurut Anda? Sapi, ayam, atau manusia? Kok Tuhan manusia? Sakit. Jangan kamu permalukan saudara-saudara kita Kristen. Kalau kamu belum sanggup menjadi Kristen, jangan. Saya tanya, yang keluar dari Maria itu apa? Kalau lubang hidungnya ingus, mulutnya dahak, nah, kalau kupingnya congek, kalau pantatnya kalau di vagina pipis dan Kau ngapa sih marah-marah Zuma? Kok marah? Katanya mewakili Kristen. Yang keluar dari Farji Maria apa? Kuda-kuda kau aja udah ngawur. Tiba-tiba Tuhan manusia. Jadi yang keluar dari Farji Maria apa? Malu kan? Malu kan? Sadar bahwa yang kalian sembah manusia, sadar? Belum sadar juga? Loh, ini yang mewakili Kristen ini. Ketika Maria ngedan, bidannya mengatakan tarik nafas mbak, keluar dia. Yang keluar itu apa? PPJ?
Firmannya menjadi manusia, kok Tuhan manusia itu dari mana? Firman manusia, maksudnya gimana? Firman manusia gimana? Ya, Aku rekam lah kau. ya. Yang keluar dari farji Maria ini apa? Astaga. Kok astaga? Obi bahasa Langkangan. Ya Allah ya Karim. Allah kau tuh mana? Ya Allah ya Karim. Allah kau tuh mana? Sembahan Yesus itu mana? Yesus yang menyembah Tuhan itu mana sembahannya? Tunjukkan. Yesus pun menyembah sama seperti saya. Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Tolong tunjukkan sembahan Yesus itu wujudnya kayak apa? Udah aku jawab, Apa? ya kan? Apa? Wujud sembahan Yesus apa? Tuhan manusia itu nggak ada. Lah Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu? Siapakah Dajjal itu? Dajjal itu adalah dia yang tidak beriman. Yesus datang sebagai manusia. Kenapa saja kau nih? Anak TK ini, saudara-saudara Kristen, apakah kalian semua tak malu diwakili orang Kristen baru kayak begini yang ilmunya sangat minim? Ini saya tanya nih pada saudara-saudara Kristen nih. Tidak, aku tanya sama Kristen. Bang Tokyo. Ini Kristen ya, Bang Tokyo. Tuhan manusia katanya. Tuhan manusia. Jadi Yesus itu apa rupanya? Buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Anda ingin mengatakan Yesus itu kadal? Nggak mungkin. Yesus itu adalah manusia suci. Gimana sih? Konsentrasinya jadi sapam. Waduh. Aku rasa ya, kau ini sebenarnya ini misioner. Yosi, carilah narasumber dari coba Kristen yang bisa diajak diskusi lah. Kasihan kalian kalau diwakili orang Iya, abu-abu kayak gini. minta tolong lah Yosi. Ini moderator saya, Bun. Jadi Zuma tolong nanti ini undang Bang BAB dari aja. awalnya udah ngawur. Kuda-kuda pertama. Yang udah dari seru. Kristen yang mau diskusi siapa Yosi? Biar jelas Turun Yosi. aja lah Nora. Otak udah ada, ilmu udah punya, sekolah tidak. Mana berani saya menurunkan Bang BAB. Matius 13:37 ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Jawab Yesus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah manusia Yesus, orang Nazaret, manusia Nazaret yang kau aniaya. Yohanes 19 nomor 5. Lalu Yesus keluar. Ya, benarkah kota duri dan berjubah itu? Maka kata Pilatus kepadanya, lihatlah manusia itu. Yesus ini manusia. Ya Allah ya Karim. Yesus manusia. Halo, yang ada ini Islam apa Kristen? Mohon tolong kalian naik. Silakan. Kau bilang Tuhan manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah kau udah itu. Yesus itu manusia, buktikan dulu dia bukan manusia. Ada ilmu untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Yang kau ngomong itu Zuma, Tuhan manusia itu yang lagi masalah. Lah, Tuhan kalian itu adalah manusia. Yesus itu manusia. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang mumpuni untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Tuhan yang manusia. Ya Tuhanmu memang manusia, saudara PPJ. Kau udah salah ngomong. Yesus itu tidak, saya tidak salah. Saya tidak salah. Tuhan manusia itu maksudnya apa? Tuhan yang adalah manusia. Yesus manusia. Yang keluar dari Maria itu manusia, Pak PPJ. Kelamin lagi, apa-apa kelamin. Lah memang dia Yesus Tuhanmu dari sana. Kenapa sih otak gua tuh kelamin ya? Lu kok jadi otak saya yang rusak? Tuhanmu keluar dari situ. 24 tahun, ngocok kau. Jadi pikiran Tuhanmu keluar dari situ PPJ. Udahlah, saudara Kristen, nggak usah lah ini. Nggak ada manfaatnya pun orang kayak gini. Dia dibuang sama bapaknya, dibuang sama istrinya, dibuang sama mertuanya. Kalian pungut. Nggak ada ilmu. Dikit-dikit personal. Nah, ini aku tawarkan Kristen yang mau naik debat di Suzuma nih. Aku yang ngawal kalian. Karena kalau dia ngawal kalian. Dia nggak bakal berani bohong kalau depan aku. Kalian. Tadi ingat ya janjimu mau ketemu saya di Jakarta ya. Ingat ya. Kau bilang mau ketemu ya. Habis Lebaran. Iya. Ketemu. Kau yang nak mau. Saya justru yang kejar kamu ini. Ada aja. Baju. Cuma. Gimana? Iya gimana Bung? Siap. Ngapain bro? Ini tadi kita tanya jawab tentang Tuhan. Terus kenapa? Iya, kenapa? Tanya tentang kita buktiin Yesus bukan manusia itu maksudnya apa? Ya memang dia manusia. Mau dibuktikan mungkin seperti apa? Manusia, kenapa? Ya nggak apa-apa. Tidak masalah pun. Tadi kita diskusi di sini. Saya ditanya tentang Tuhan. Jadi saya jawab Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kan gitu pembahasannya tadi. Sedangkan kalian menyembah manusia, gitu loh Bang. Tuhan lu tidak serupa dengan apapun ya itu sih sebenarnya urusan lu. Bentar dulu, PPJ. Itu sih urusan lu. Coba yang lain diam dulu, Mana tahu ini agak berisik sedikit. Itu dalam bentuk pohon, berarti Quran lu udah gagal. Enggak.
Enggak dong, enggak itu. Makanya baca Al-Quran itu yang benar. Makanya belajar Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, kudu wajib memahami Islam. Gitu. Apa di mana dikatakan Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di mana? Mana dalilnya? Dalam bentuk pohon. Ditertawakan sama umat Islam. Allahu Akbar. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i. Quran lu, Abdul. Bang penggugat. Kristen mana sih nyembah manusia, Bang penggugat? Aku mau tahu. Kristen yang mana sih nyembah manusia? Makanya ada PA juga sih emang kadang-kadang sama dia nih. Nah, Kenapa saya di-mute? Bukan di mute. Aku mau nanya sama Jangan saya di mute, Mbak Yosi. Iya, Mari kita diskusi aja yang baik-baik, yang diskusi baik-baik. Ini kan teman-teman Kristen udah kelabakan karena Tuhannya manusia. Ketahuan Kristen menyembah manusia kan. Nah, mereka ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga makhluk kan gitu. Tapi nggak ada ilmu. jadi pohon itu makhluk bukan? Waktu dia jadi pohon di zaman Sekarang saya menyatakan diriku kepada kalian melalui HP. Apakah saya HP? Mana dikatakan melalui? Ini Al-Quran mengatakan wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijabin aw yursila rasula wa yuhya bi isnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini dalil. Ini dalil dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon. Saya menyatakan diriku dari sebuah HP. Suara dari sebatang pohon. Ya, Anda mendengarkan suara Bang Suma dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Penipu itu mah dari sebatang pohon itu. Dari sebatang pohon, dari sebuah HP. Apakah itu HP itu Bang Suma? Kamu umbar-umbar di sini. Bang Suma menyatakan diri kepada kalian dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Ya, kalau itu kan melalui handphone, betul. Bang Suma menyatakan diri melalui HP. Apakah HP itu Bang Suma? Hanya orang dungu yang mengatakan HP itu adalah Bang Suma. Hah? Lu nggak mau nyembah manusia? Kamu nggak punya anak. Benar. Lu nggak mau menyembah manusia? Saya jangan di mute dong. Ya gimana lagi? Yang agak berisi sedikit apa? Yang berisi. Jangan cuma berisik aja. Yang berisi. Gua ngeliat tuh sama sekali nggak ada isinya, Bro. Iya, karena kamu tak berakal. Wajar lah itu. Waktu lu bilang ya, kitab suci itu adalah kitab yang bebas dari campur tangan manusia. Yes, betul. Yes, betul. Coba lu jelasin sama gua. Al-Fatihah 1 si Allah ngomong sama siapa itu? Dia ngomong siapa? Al-Quran itu wahyu dari Allah untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tadi lu bilang Quran itu bebas dari campur tangan manusia. Memang betul. Al-Fatihah 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lu dengar agak susah karena kalian itu cuma punya kebencian aja. Ayo diskusi ya, baik. Allah yang mana? Dia menyebut Allah yang mana? Gini, saudara, Al-Quran itu dari Allah. Kemudian Allah mewahyukan melalui Roh Kudus. Roh Kudus bisa ke dalam Al-Quran. Iya, melalui Roh Kudus. Harus jujur kau cuma. Kenapa? Al-Quran itu Kenapa? Gimana ayatnya Allah mewahyukan dari Roh Kudus? Memang kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Begitu. Yang terkuat tadi siapa? Dari Abdul. Bukan bahasa Arab. Dari Oh, gitu. Coba tampilkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, silakan. Coba. Itu ada di Roh Kudus. Silakan Anda tunjukkan. Silakan tunjukkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Ayo. PPJ diam dulu dong, PPJ. Lebih dulu Ibrani apa Arab? Jangan suka ngaku-ngaku. Oke, tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu apa maksudnya? Iya, saya tahu. Sekarang tunjukkan. Lebih dulu siapa, Abdul? Lo kok lebih dulu kan? Nah, apa hubungannya dengan kamu, Kristen? Lebih duluan mana? Apa hubungannya bahasa Ibrani dengan kamu? Itu aja lu nggak tahu. Apa hubungannya Ibrani dengan kamu? Lebih dulu mana? Lebih duluan bahasa Ibrani, bahasa Arab menurutmu apa hubungannya denganmu? Ruh Kudus bahasa Ibrani. Loh, bodoh kali kau. Roh Kudus, Ruhul Kudus, Ruah HaKodes. Bahasa Arabmu, Roh Kudus. Nah, sekarang mana bahasa Yunaninya Roh Kudus? Mana? Ya, apa yang lebih dulu? Mana? Di mana dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan? Di mana? Tunjukkan kalau ada dalam perjanjian bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu kan Ruah Kodes. Iya, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu bahasa serumpun. Apa hubungannya kalian agama dari Yunani? Ayo. Siapa yang bilang serumpun? Yang bilang serumpun siapa? Jangan main mengklaim. Kasihan. Abraham itu memiliki 3 bahasa yang keturunannya Ibrani. Bijimu. Kau tunjukkan kalau nasab sebentar, PPJ, sebentar. Kau tunjukkan bukti sejarah Abraham pakai 3 bahasa.
Tunjukkan bukti sejarah. Aku tidak mau pakai iman. Ngerti lu? Tampil di depan kita. Lu tampil layar. Literasi di luar. Jangan songor doang, tunjukkan. Ada. Ya. Kasih dia koma gede. Kita permalukan Juma hari ini. Di luar Islam, literasi Ayo, tentang tunjukkan Juma, jangan modal songor. Kau tunjukkan sama sekali. Percuma aja. Kau tunjukkan literasimu yang mengatakan bahwa PPJ, punya 3 bahasa. dia tunjukkan Juma. Dari Mana sejarah. mukanya Juma? Kok gua yang digedein dia? Si Juma. Suruh dia Juma tunjukin. gedein, Juma gedenya biar nampak muka botolnya itu. Anak-anak penyembah Yudas ini kalau berbicara tak ada yang Udah, lu kok lari berilmu. kemana-mana? Di mana? Ditonton 1,2 orang Cuma botol. penyembah Yudas ini nggak ada. Ibrahim pakai 3 bahasa. Kau jangan lari-lari kau sama gua. Arab itu keturunan siapa, Bung? Sama lu ya. Jum WAFM masih hidup, masih menunggu lu untuk datang. Gua permalukan lagi setahun yang kemarin. Di sini aja. Yang penting sadarnya. Demi koin ya. Demi koin ya. Jangan di mute. Ini kemal kalian tuh. Pak Jarod belum lunas. Jadi keturunan Nabi Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Arab. Sedangkan agama kalian punya bahasa Yunani. Itu agama paganisme. Juma, mana literasi lu? Gak usah bawa. Baca aja di kitabmu. Baca di kitabmu. Kitab yang kalian ambil dari orang Yunani, orang Yahudi. Ismail itu sampai ke Gurun Paran di tanah Arab. Ismail keturunannya adalah Arab hari ini. Keturunan Ismail bahasanya bahasa Arab. Datamu mana datamu? Sedangkan Kristen ini dari Vatikan, agama Barat di Yunani yang mendirikan Paulus. Kan gitu. Tadi kan lu yang ngomong. Mana data sejarah lu? Sejarah apa? Ini masih ada loh. Masih ada loh sampai sekarang keturunan Nabi Ismail. Masih ada sampai hari ini bahasa mereka. Data bahasa Arab. Data sejarah lu mana otaknya? Buka data sejarah lu. Nggak usah pakai data-data. Keturunan Ismail sekarang mana? Keturunan Nabi Ismail sekarang mana? Sedangkan Katolik ini adalah agama dari mana? Ishak keturunannya melahirkan agama Yahudi. Ismail keturunannya melahirkan agama Islam. Kristen dari mana? Mana data sejarah lu? Mana datamu semua? Kau jangan lari. Kristen ini dari mana? Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Abraham 3 bahasa tadi mana? Malu. Malu. Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Petrus itu Malu. Sebentar, Bom. Mana data sejarah? Petrus itu hanya untuk orang bersunat. Bom. Fokus yang lain diam. Saya dengan Bom. Yang lain diam. Bom. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus menjadi rasul untuk orang yang bersunat. Jangan lari. Mana Ibrahim itu menggunakan bahasa mana? Data. Petrus untuk orang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Mana data? Timer. Yuk, tolong dong host timernya dong. Ya, biarkan saya sama dia dong. Ya, kita timer. Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Kenapa sih? Mana sih? Layar Juma mana sih? Katanya di atas. Yuk, kita timer. Timer, bikin dia sih. Timer kasih. Biar ku gundurin dulu tingkatnya ya. Kukunya kau di sini. Ayo, bikin dia sih. Oke, silakan. Habis kau bikin. Oke, silakan. Ya, silakan. Mantap ini. Yes, ingat ya temanya Islam, asal Islam dan asal Kristen. Nah, tuh temanya. Silakan. Saya lawan kalian semua juga nggak apa-apa. Bukan bilang kalian, saya sendiri tidak masalah. Bom, siapa lagi? Siapa yang mau hadapi saya? Bom, CP, silakan. Yang lagi siapa? Penggugat 3. Mau lagi? Cukup 4. Ini kan Cukup 4 juga boleh. Bang Suma versus 4 orang. Penyembah Yudas boleh. Kita timer aja Pak Gugat, biarin Pak Gugat. Ingat ya temanya asal usul Islam dan Kristen. Mampus. Ya sendiri. Enggak tahu dia. Oke, silakan. 3 menit. Atau 2 menit. Ya atau 1 menit. Diinjili sama atasanmu, si Pak Leo itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Udah gitu. Udah siap. Kamu bodoh. Pak Leo itu tahu kamu bodoh. Gitu Malukan ya. sekali kamu. Udah. Kamu adalah Tuhan yang benar pencipta alam semesta. Yang penting Tuhan saya bukan manusia, bukan mantan mayat. Dan Indonesia agama menyembah manusia itu tidak.
Gua tahu moderator. Yosi, gua tahu lu Islam. Coba pakai logo. Lebih dulu penjajah mengajak manusia Indonesia menyembah manusia tapi tak laku. Nantang Bang JP. Lawan gua aja. Dia mengajarkan nyembah mata lah. Bahasa beko. Yang bisa bantu timer naik dong. Bantu timer naik bentar. Gimana data sejarahnya Ibrahim pakai 3 bahasa? Silakan yang bodoh sekali. Yang mau hadapi saya boleh 3 orang. Ibrahim pakai 3 bahasa. Saya sendiri. Menyedihkan. Anak Tuhan kok bisa timer ya? Tuhan. Hah? Kenapa begitu? Mana data sejarahmu Ibrahim pakai 3 bahasa mana? Kok bisa timer enggak? Bisa. Buka. Mana? Waktu kalian 5 menit berempat atau berlima. Bisa timer aku. Temanya asal usul agama Islam dan Kristen. 1 lawan 1. Kau lawan CP dulu kalau mau lawan CP ya. Kalian gua kejar data sejarah lu. Tidak akan sanggup 3 bahasa. Lu tunjukin kalian tidak akan sanggup menghadapi Bang Suma kalau cuma sendiri. Kalian minimal 3. Kalau cuma sendiri kasih. Ayo. Ya, apa tema kita Juma? Jangan nangis kamu. Apa tema kita? Ayo dong, temanya apa? Ya itu, asal usul jaringan BPJS. Asal usul. Jaringan BPJS, lu ngomongin jelas dong. Abdul. Bang Tokyo bisa timer, Bang Tokyo. Oke. Bang Tokyo bisa timer. Apa tema kita? Jadi tema. Bisa. Asal usul ajaran Islam dan Kristen. Pikirkan baik-baik, jangan sampai kutelanjangin kamu temanya. Pikirkan baik-baik. Enggak usah. Ya udah, Anda duluan bernarasi karena kamu bikin tema. Silakan, Anda bernarasi, silakan. Yes. Kasih dia gede Yosi. Iya. Timer masing-masing aja lah. Ini nggak ada beres orang nih. Berapa? Suruh timer. Turun. Lu kok turun? Tahu. Garing turun. Nggak ada yang turun. Udah biar aja gitu, Bang, berat nanti. Nggak usah dibesarin, biar aja gitu. Iya, silakan Anda bernarasi. Pak Bombom masing-masing aja, timer masing-masing. Iya, berapa menit? Terserah. Berapa menit? Terserah Anda. Berapa menit? 3 ya, jangan terserah. Kalian kan 4 orang, saya sendiri. Saya aja. Adil. JP sama kau Zuma. Iya. Enggak, kamu enggak akan sanggup hadapi saya sendiri. Oh, ya udah, coba dulu dong. Saya peringatkan, kamu tidak akan sanggup. Lu yang enggak bakal sanggup ketemu gua. Ayo, bikin timer. Ya, kasih timer biar adil kita, Kita ditonton ribuan umat manusia Indonesia. Pak Bombom bisa dikasih timer enggak Pak Bombom? Jangan, Pak Bombom jangan timer, dia juga narasumber. Kalian berempat minimal. Jangan lu lari ya, jangan lu lari. Saya tidak akan lari. Saya datang ke sini, Saya datang ke sini, lari pula emang Bombom. Ayo ke YouTube, kandangin dia, jangan sampai keluar nih orang, kandangin. Emang gue serigala, kandangin. Kalian yang serigala. Nanti lain kacau, biar saja nanti saya ada video nanti. Yes, saya bilang kalian minimal itu saya orang. Oke. Silakan si Juma. Ayo, karena dia yang awal yang bikin tema, silakan Anda bernarasi, silakan. Oke, baik. Tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Potong ini berapa menit Juma? Makanya lu nafsu kali udah ditanya berapa menit, giliran saya bernarasi lu ketak. Oh ya udah 5 menit ya udah 5 menit. Silakan 5 menit. Oke. Baik. Nah, saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal salihin. Siapakah mereka yang membenci ajaran Ibrahim? Dialah orang-orang yang memperbodoh diri mereka. Ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, dibenci oleh orang bodoh, kata Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, pencipta Rabbus samawati yang bukan makhluk. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Abraham alaihissalam mewasiatkan kepada keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua keturunannya diajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, yang maha suci, maha tinggi. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya satu, syariatnya kurban hewan, syariatnya kemudian menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sama sekali tidak menyembah kepada makhluk manusia atau burung merpati. Jadi ajaran Islam kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang datang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam
menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka punya syariat yang taat kepada syariat Nabi Musa. Musa adalah rasul, Tuhan yang maha pencipta adalah Tuhan satu-satunya. Mereka disebut muslim. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kemudian ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Mereka menyembah Tuhan yang Ahad, Qul huwallahu Ahad. Nabi Isa dan juga muridnya menyembah kepada satu Tuhan. Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Muslim. Dia tidak menjadikan murid-muridnya sebagai kufur, penyembah merpati ataupun menyembah manusia. Jadi Islam itu sudah dirancang lebih dulu oleh Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Yeremia 29 nomor 11. Di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sebab aku mengetahui rencana-rencanaku, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, rancangan Shalom, dan bukan rancangan Kristen untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia adalah shalom, damai sejahtera. Tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid satu Tuhan, bersunat, berkurban hewan, bukan kurban manusia kayak dewa Molok. Yesaya 66 nomor 23. Sambat berganti sambat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah, bukan jingkrak-jingkrak. Jadi jelas hanya Islamlah yang kemudian menjadi agama rancangan Tuhan kepada manusia, bukan Kristen dengan perangkap ajaran-ajaran aneh, nyembah manusia, nyembah burung merpati dan seterusnya. Itu ajaran aneh yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Elohim dalam hal ini, sembahan Bani Israel tidak pernah menubuatkan Paulus, Lukas, Matius dan seterusnya. Elohim dalam hal ini tidak pernah menubuatkan ajaran agama menyembah manusia. Elohim dalam hal ini tidak pernah kemudian mengajarkan, mempelajari atau menubuatkan sebuah buku bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah pure kitabnya orang Roma, kitabnya orang Yunani yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Helenisme, politeisme, yang memang dari nenek moyangnya menyembah roh-roh. Makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Demikian, tepuk tangan untuk sang penginjil Bang Suma. Silakan. Silakan, pokoknya minimal 4 orang kalian gantian bagi-bagi waktu. Bang Suma sambil ngaji-ngaji ya. Jangan nangis, Bom, jangan nangis. Bom, jangan nangis. Kita teringat kisah Abdul Muthalib saat ini. Jangan nangis, Bom. Pak Bambang. Saat kita teringat kisah bahwa Abdul Muthalib. Waktu jalan, Bos. Waktu jalan. Adil dong, adil. Ajaran kasih. Adil dong. Waktu kepada siapakah Abdul Muthalib ingin waktu kan nggak jalan gimana ini? Silakan Bang JP. Ajaran Kristen ke gini. Kalian kan berlima tuh, berempat. Kalau kita mau cerita siapa silakan. Dewa Molok. Iya. Udah Papa Jahat. Biar berkondusif. Udah. Kita paham saja. Oke. Tolong stiker kuning tolong dibuang dong sedikit. Agak geser ke kiri biar si Juma lihat ini. Stiker kuning tolong dong digeser dikit, host. Oke, thank you. Ya. Oke. Di Al-Hajj 52, ya Al-Hajj 52, tafsir Ibnu Katsir dikatakan Muhammad adalah penyembah pagan. Kita akan baca di sini, ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesedihan mereka. Oke, dan dikatakan di sini di bawahnya ya, ketika Allah SWT menurunkan surat An-Najm yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm 19:21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Nabi SAW bersabda, dia sabdanya ini, sesungguhnya, sabda Muhammad, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka, siapa mereka ini berhala-berhala ya, dan sesungguhnya syafaat pertolongan berhala-berhala benar-benar dapat diharapkan. Ini kata si Muhammad.
Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, perhatikan di sini, apa kata mereka? Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Si Muhammad lokot dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Oke, setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir surat An-Najm, maka beliau sujud, lalu sujud pula manusia, orang yang ada, semua orang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid ibnu Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari golongan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongan yang mengikuti sujud Rasulullah. Sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Oke, kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa terang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui mulut Muhammad, sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Di sini Muhammad musyrik. Ya, dia sudah kembali ke agama kaumnya, pagan. Ya, setan telah membisikkan pada pendengarannya mereka melalui sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, An-Najm, Allata al-Manaluza. Maka mereka bersujud mengagungkan Allata al-Manaluza. Ini Muhammad ini. Kita akan cek apakah Muhammad kelakuannya sesuai dengan para nabi. Ya, kita akan cek. Ya, kita akan cek bagaimana kelakuan si Muhammad. 1. Musnad Ahmad 17898. Dikatakan di sini, Rasulullah ini, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Muhammad mengatakan Roh Kudus penghujat. Muhammad satu-satunya manusia yang mengatakan Roh Kudus penghujat. Kita baca sekali lagi. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syair karena Roh Kudus beserta. Waktu habis. Yudas inilah kemudian sampai narasumber dari Kristen pun malu mengajarkan agamanya. Saya maklum. Teman-teman 1.600 yang menyimak, kenapa dari pihak penyembah Yudas ini tidak membahas Kristen? Karena mereka tahu, sedangkan Belanda saja berabad-abad mengajarkan Kristen tak berhasil, apalagi kalau hanya semacam Congorpedia aja. Ya? Oke, saya masuk, dengarkan saya. Dengarkan, ini waktu saya, ya, kalian diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Pencipta langit dan bumi yaitu Allah yang diperkenalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab dan tidak ada menyembah seperti yang dituduhkan tadi Congorpedia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak seperti sembahan mereka Yudas tak bisa melihat, tak bisa mendengar. Kemudian setelah itu dinubuatkanlah dari beberapa kitab sebelumnya, dari kitabnya Nabi Musa sampai kepada kitabnya Nabi Isa, bahkan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini nubuat tentang Islam itu banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang kafir laknatullah alaihi tidak menyukai Islam. Faktanya Belanda ingin menggeser kemudian agama terbesar di Nusantara sampai murid-muridnya di dangkotnya hari ini juga masih melakukan itu, tapi tak berhasil. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama unggul di atas semua agama yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian ajaran Muslim, ajaran Islam itu sudah diridhai oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi wa khataman nabiin, dia Rasul dan penutup para Nabi. Apa kata Allah? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sedangkan kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai agama Kristen. Kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai keselamatan untuk Kristen. Kristen hanya bisa disebut beberapa kali di dalam Bible. Kenapa? Kristen hanya disebut di Antioquia.
Pengikut Paulus pertama kali disebut sebagai Kristen, penyembah Yudas. Nah ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Satu oleh-oleh buat kalian, supaya kalian itu bisa melek. Islam itu sudah diajarkan dari sejak para nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, Yesaya 42 nomor 10. Nah, tak bacain. Pasang mulutnya untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa mendengarkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Nyanyian baru bersorak-sorai baik di Bukit Batu, baik di puncak gunung, di desa-desa, di kota-kota. Siapa yang mempraktekkan ini? Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Nabi Ismail. Apa nyanyian barunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru, Bung, dari Serambi Mekah merebak sampai ke seluruh jazirah Arab. Ini nyanyian baru dari keturunan Ismail bernama Kedar. Pahami itu. Dan tidak bisa Anda bantah sampai hari ini. Tidak ada itu halilintar tak ada. Keturunan Ishak, Nabi Ishak beragama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama Syiar. Orang-orang Yahudi tidak pernah ke Indonesia mengajarkan menyembah Elohim. Orang-orang Yahudi tidak pernah datang mengajarkan agar orang Indonesia menjadi Yahudi. Karena agama Yahudi, agama saudara kami, itu bukan agama Syiar. Yahudi untuk Yahudi Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin litubayyana linnas untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Kristen murni adalah agama yang dilahirkan dari propaganda orang-orang Farisi ahli Torah dengan kekaisaran yang berkuasa pada masa itu. Makanya ada Natal, ada nyembah manusia, ada ibadah hari Minggu, apalagi tidak sunat, makan babi. Itu dari mana ajaran itu? Dari para nabi? No, ajaran Kristen itu murni dari keturunan yang memang sudah mengajarkan nenek moyang mereka menyembah roh-roh. Makanya di kitab saudara Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Tuhannya orang Kristen. Binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, PR kalian nih, PR kalian. Kan roh kalian baru 3 Tuhan kalian tuh. Roh Bapa yang berupa api menurut kalian. Yang kedua apalagi? Apalagi? Anak. Yang ketiga apa? Burung merpati. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 roh Tuhan kalian yang belum kalian temukan. Haleluya. Itu di kepala, data itu di kepala. Saya 5 menit ya. Data itu di kepala. Saya 5 menit. Udah. 5 menit untuk kalian sudah. Saya diam 5 menit. Silakan. Oke. Iya. Tadi cuma mengatakan, sabar dong teman-teman. Ya, semua ini. Tolong ini dong. Malu aku. Apa yang biru-birunya digeser dong? Pasti malu lah. Dibongkar agamamu. Bongkar apa? Bantah saya 5 menit silakan. Bagi-bagi waktunya kalian. Sebentar saya bantah kau. Oke ya. Iya, tadi susah mengatakan, oh kami dari Ismail, ya Abdul, dengar nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat, termasuk orang yang soleh. Aku ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mana Ismailnya? Allah tidak mengenal Ismail di dalam Al-Qur'annya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian. Tolong diturunkan dong ini Islam satu ini. Oke. Dan kami jadikan kenabian. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Itu babe. Penyembah Yudas itu. Dipaus dong. Kalau dipotong. Ini kalau dipotong. Ini semua ini. Tunggu ya, semua kau tunggu. Ya, tunggu. Kondusif. yang punya. Ya, kondusif ya. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Di mana Ismail di sini? Allah tidak mengenal Ismail. Ibrahim ada noh. Ishak ada noh, Yakub noh. Mana Ismailnya? Apakah Allah melupa? Atau Muhammad yang lupa? Aku yakin Muhammad ini lupa tentang Al-Quran. Karena Muhammad dikatakan dia sering lupa Al-Quran. Kita akan buka datanya, ya. Ini kan kamu gak pakai data, nggak apa-apa. Kamu tidak pakai data karena kamu coba menipu orang Islam. Kita akan buka. Muhammad lupa Al-Quran. Ini Muhammad adalah sosok. Tolong dong matiin timer saya dong. Iya, aku kan membuka data nih. Tolong dong Enoh. Iya, thank you bro. Kita akan buka data. Itu enaknya buka data. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran di Al-Baqarah 106. Catat Cuma catat. Al-Baqarah 106. Kita akan baca teman-teman ya. Al-Baqarah 106. Kenapa Allah tidak menuliskan nama Ismail di Al-Qurannya? Oke, sebentar. 102, 106.
106. Oke, here we go. Oke. Ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan ya manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat ayat ini turun gara-gara apa? Check it out. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya kemungkinan turun kepada Muhammad wahyu pada waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Nih, ya. Kepada Nabi wahyu pada malam hari, pada waktu malam hari, dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Herannya, kalau si Muhammad lupa Al-Quran, kenapa si Jibril tidak datang OTW untuk menegaskan kembali? Muhammad, kamu lupa Al-Quran ya? Ya, aku ulangin ya omonganku kemarin. Kenapa tidak diulangi omongan si Jibril? Kenapa si Muhammad mengatakan diganti dengan perkataan yang lebih baik? Apakah perkataan yang dilupa itu adalah perkataan Jahannam sehingga tidak baik? Lalu kenapa Allah lupa kepada Ismail? Kami turunkan kenabian dan kitab kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-Ankabut 27. Apakah Allah lupa tentang Ismail? Apakah Jibril mengubah tentang Ismail? Apakah Muhammad lupa tentang Ismail? Atau Muhammad terlalu banyak? Atau Ismail? Atau Islam? Atau Islam mungkin ya yang terlalu GR meninggi-tinggikan Ismail, sementara Ismail tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, adapun tentang Ismail tidak dikatakan diturunkan kenabian dan kitab-kitab. Sehingga Muhammad, ya, kelakuan Muhammad satu tidak tahu tentang apa itu Roh Kudus. Karena apa? Muhammad ini bukan datang dari agama seperti yang nabi sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, lihat ini sabda Muhammad, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Sejak kapan Roh Kudus menjadi anggota api penghujat, Abdul? Sejak kapan Roh Kudus menjadi salah satu anggota WhatsApp api penghujat? Perhatikan, Roh Kudus besertamu. Di mana dalilnya? Ini Zuma. Musnad Ahmad 17898. Perhatikan baik-baik. Ini akibat Muhammad, bukan nabi asli. Dia adalah nabi palsu. Kita tunjukin. Tolong matikan data saya sebentar. Matikan timer saya sebentar. Kita tunjukin pada si Juma kelakuan nabi palsu. Oke. Thank you moderator sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan buka Al-Adab Al-Mufrad. Dia kata Al-Adab Al-Mufrad. Dikira gaduh-gaduh kali. Ya, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad bab gestur. Bab gestur. Oke, nomor 41 bab gestur. Nomor hadisnya 963. Aku akan bacakan. Oke. 963. Here we go. Sunnah.com 963. Nama kitabnya adalah Sahih. Oke. Dikatakan di sini, kita akan translate langsung, teman-teman. Tadi kita translate dulu sebentar ya. Sudah waktuku habis ya. Dikatakan di sini, gigitlah burung bapak kamu sehingga kamu sebentar dikit lagi. Habis. Iya, sebentar dikit lagi ya sampai apa yang saya katakan. Gak usah takut ya. Dikatakan di sini, Utaya bin Damura berkata, aku melihat bersama Ubay sebentar dikit lagi dong. Seorang laki-laki cuma cengeng doang yang menaikkan dirinya dalam garis keturunan dengan atribut jahiliyah. Poin saya adalah maka suruh dia menggigit alat kelamin ayahnya dan jangan berbicara secara kiasan, yakni dengan penjelasan yang jelas. Inilah perkataan Muhammad. Iya. Nabi menyuruh menggigit tongkol bapaknya. Silakan. 6 ya. 6 ya. 6 ya. Oke. 6 ya. Waktunya lebih 40 ya berarti. Ya terserah kau lah. Mau lebih 40 menit juga nggak apa-apa. Ulang. Ya. Lanjut. Tolong sekali lagi saya diskusi pakai data ya semua ya. Kau nggak ada ilmu sama sekali nih saya. Modal comor aja kau. Nggak ada data. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Aduh. Boleh nggak saya? Boleh nggak 5 menit waktu? Boleh. Habis semua dulu baru babi. Ya. Saya akan mencukur gundul giginya. Saya akan mencukur gundul giginya si Suma yang gondrong itu ya, congornya mengenai Abraham, Yitzhak dan Ismail. Ya udah. Memang Kristen. Itulah sebabnya kenapa agama mereka ini tidak membahas aja. Itu ya, jadi kita maklumi aja. Al-Quran menjelaskan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi kalau orang tidak mengerti wa Ismail, dia tidak paham kalau yang disebut itu Ismail. Ya, maklumi aja. Ilmu nggak ada memang kayak gitu, teman-teman. Kita maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub menyembah kepada hakikat yang satu, yaitu Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan anak manusia. Apalagi yang mati terkutuk. Bukan. Jadi sembahan yang benar itu adalah mereka yang kemudian tidak membenci ajaran Abraham. Apa itu sunat? Apalagi kurban hewan. Apalagi satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, saudara-saudara sekalian, kalau Islam kan udah jelas tuh ya. Udah Islam aja yang dibahas tadi. Mau dikucilkan seperti apapun Rasulullah, dikucilkan seperti apapun oleh mereka ini nggak ngerti Islam, membaca kitab kita aja nggak bisa. Jadi kita tertawakan aja ya. Nah, sekarang kita lihat tentang Nabi palsu. Nabi palsu ini menurut ajaran Yahudi berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Nabi palsu menurut Yesus berasal juga dari Yerusalem. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 7, dari buahnya Nabi palsu itu kalian bisa tahu. Apa itu? Agamanya bernama Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? 1, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama. Apa nama agama itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Tepuk tangan. 2, Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang Kristen diusirnya. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah 3 Tuhan, nyembah Yesus. Itu semua bukan kehendak Tuhan. Tanda-tanda daripada nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, apalagi bernubuat pakai nama Yesus, apalagi mengusir setan pakai namaku, dan itu hanya ada di Kristen. Kita lihat kitabnya orang Yahudi bercerita tentang apa. Tetapi dari kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi sama seperti Sodom. Makanya di gereja, saudara-saudara, boleh menikah dengan PPJ, dengan congorpedia. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, pengikutnya sama seperti Sodom. Agama mana yang melegalkan sodomi? Agamanya Pak Bom-Bom. Ya, mungkin kan itulah Pak Bom-Bom gemuk, karena kebanyakan sperma yang masuk lewat belakang. Jadi begini ya teman-teman, ketika Anda berbicara dengan tema kita, asal-usul sebuah agama, tolong pertanggungjawabkan agama kalian ini dari mana. Ya, saya sudah mempertanggungjawabkan beban moral dari saya, sudah saya sampaikan. Islam asal usulnya jelas. Nabi Abraham, Isa, Ismail yang bukan mematikan aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan Allah. Yang dikatakan agama benar, berserah diri, damai sejahtera, itu berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan berserah diri kepada pendiri agama. Paulus, dari Paulus. Jadi Kristen itu dari Paulus. Nah, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus? Damai sejahtera, Shalom, Islam kutinggalkan bagimu. Tidak ada Kristen Yesus katakan sini. Shalom katanya. Shalom, Islam aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, Islam kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Yang memberikan ibadah minggu sopo? Yang memberikan makan babi sopo? Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Bukan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, Islam. Makanya setelah Yesus datang bukan Kristen. Kristen itu serigala. Yang datang adalah pengajaran Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Nabi yang didatangi oleh malaikat. Itu Roh Kudus. Roh adalah Nabi, Kudus ini adalah suci. Kalau dalam Islam dikatakan dalam surah An-Nahl, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian datang mengajarkan. Bukan Paulus, tapi malaikat. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa yang disebut roh fatal. Tolong, kalau kalian punya malu, ada bom-bom, siapa lagi? Ada pembasmi kadrun. Kenapa Yesus dibasmi bang? Jangan. Di dalam Yohanes 11 nomor 54, Yesus kemudian sembunyi di padang gurun. Yesus itu kadrun, manusia di padang gurun. Jangan digituin. Yesus kasihan. Udahlah kalian sembah, kali-kali lagi kadrun ya. Jadi di sini ada berapa orang kalian penyembah Yudas? Tolong buktikan Kristen itu dari mana asal usulnya? Apakah berasal dari Yesus? Ataukah berasal dari Paulus? Atau berasal dari Dewa Molok? Atau jangan-jangan Pak Bom yang dirikan? Oke, silakan. Saya impan waktu saya. Gantian ya, gantian. Saya bosan dengan congol pijit tadi. Yang lain lagi, yang agak berisi sedikit, silakan. Yang agak berisi sedikit, silakan. Siapa mau duluan? Babe duluan kah? Ya, gantian kalian atur. Yang berisi sedikit, jangan yang Babe mau duluan kah? Gak ada ilmu. Ini harus dijawab Alkitab ini. Ya, silakan. Si mulut congor ini. Silakan. Oke. Kau tahan napas ya? Saya waktu 5 menit.
Paulus kau bangunkan hadapi saya. Sabar. Tadi kau mengatakan baru kali ini Bomon ketemu semua lagi. Halo semua. Sudah berapa kali ikut komen sudah bawa? Enggak usah mulut. Enggak, saya dulu. Oke. Saya akan menjawab dari Alkitab ya. Kejadian 16 mengatakan ya, wasarai eset Abram lo yelada lo welah sipah angkat sipi usama Hagar. Abram nehine asrani Yehawiha miledet bo na elna seperti ulai ibaena miminna wa isma Abram lekul sarai watika sarai eset Abram et Hagar has misrip sipatah mikir bla bla bla. Pasti otaknya si moncong Zuma nggak akan ngerti. Jadi saya akan mau menjelaskan di dalam tanah Torah Nevi'im Ketuvim ya, kitab orang-orang Yahudi yang juga kitab perjanjian lama orang Kristen menceritakan ketika Abram meniduri Sarah, meniduri Hagar sang babu budak, maka lahirlah anak haram jadah bernama Yismael. Kau mau mengatakan bukan anak haram jadah? Karena di dalam tradisi Yisrael, di dalam tradisi Yehuda, anak yang lahir bukan dari istri sah itu anak haram jadah. Ya, Ismail adalah anak haram jadah. Kenapa? Karena pada waktu itu Abram belum nama Abraham. Abram masih belum Avraham, masih Avram. Setelah disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia belum bersunat, dia masih menyembah dewa Moloch. Avram masih terikat dengan hukum Hammurabi, 28 hukum Hammurabi yang jika meniduri budak nah, ada padang gurun, namanya padang Paran. Di situ ada padang gurun, bukan Jazirah Arab. Jadi kau jangan bangga dengan otak ledaimu. Makanya si Ismail diusir bersama Hagar ke padang Paran, ke padang gurun dengan sekirbat air dan sekerat roti yang dia hanya mampu berjalan hanya sampai 100 meter. Jadi anak haram jadah ini Ismail memang didengar oleh Elohim, maka dia akan melahirkan 12 raja. 12 raja itu yang ada Kedar ya, ada segala macam. Itu musnah sebelum Allahmu terbit jadi Allah SWT, sebelum si Muhammad jadi nabi. Ya, bangsa Kedar itu sudah musnah di abad-abad sebelum Masehi. Nah, dari keturunan-keturunannya ini yang kawin-mawin, termasuk lari ke Arab, turunan yang ke-100, ke-200. Jadi kau jangan bangga. Ya, Zuma, belajar kau, otak kau. Ismail itu tetap anak haram jadah, nggak akan bisa jadi anak Yitzhak. Makanya tadi di dalam Christian Prims mengatakan hanya disebutkan di dalam Al-Quranmu sendiri, yaitu Ibrahim, Yitzhak dan Yakub. Ismail nggak masuk karena Allah SWT-mu tahu dia anak haram. Dia anak haram. Makanya si anak Ismail ini diusir ke padang Paran. Belum selesai saya belum selesai. Itu sudah habis. Ya, silakan lanjut. Oke, baik. Nah, ini kamu belajar ya Petua. Dengarkan baik-baik gurumu nih. Ketika saudara membawa data di dalam kitabnya orang Yahudi, Watikara sem yothe pabe hadober aleha ata elroy ki amarah. Carikan saya data ini di mana? Elroy ini di mana sekarang? Itu satu PR kamu ya. Elroy ini tunjukkan ke saya. Kemudian di dalam kitabmu Anda mengatakan bahwa Faran atau Sinai atau kemudian apa yang ditempuh oleh Hagar ini bukan di Aram. Nih, saya minta samamu mulai hari ini kau tipex Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Kamu salah orang.
Ini Bang Suma, coy. Bang Suma yang kamu hadapi. Paham? Bukan pendeta ini. Ini gurunya pendeta. Ini adalah suatu hiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dengarkan. Kamu menghujat Hagar, tapi di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu Paulus mengatakan, sebab kedua perempuan itu, yaitu Hagar dan juga Sarai, adalah dua ketetapan Allah. Baca kitabmu, Galatia 4, nomor 24. Belajar. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak penghambaan itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai. Kitab saudara mengatakan dua perempuan itu adalah ketentuan dari Allah. Hagar, Anda mengatakan Abraham berzina, Anda mengatakan Abraham kemudian bergundi, Anda mengatakan Abraham memiliki anak haram. Dengan kata lain, Anda telah menghina Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan wa abaraka ma barakika umakalika aor wanibraku baka kul mispahot ha adama. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapakah yang membenci ajaran Abraham? Ente sudah membuktikan. Siapakah yang mengutuk Abraham? Ente sudah membuktikan. Sedangkan kitabnya orang Yahudi. Peringatan, mohon maaf semuanya, Babe kena peringatan Pak Bom Bom, maaf ya. Diturunkan aja dulu, dia punya banyak akun itu, jangan sampai dia kabur. Dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dengarkan, ya dikatakan, apa yang mengutukmu, aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian 2000 tahun dikutuk terus. Tidak bisa kalian sambungkan ajaran kalian itu kepada Yesus. Kepada Yesus agak kagak bisa, apalagi ke Abraham, apalagi ke pencipta langit dan bumi. Kagak bisa. Kenapa? Agama kalian itu adalah agama buatan manusia. Penyembah Yudas itu adalah ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia, dan tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian Anda menghujat, yaitu berzina. Kalau Abraham Anda tuduh berzina, berarti Anda menghina. Kalau Anda, hanya kalian tidak pernah bisa menjadi manusia beriman, hanya manusia percaya bahwa Ismail itu tidak sampai di Arab. Sekali lagi saya katakan, Galatia 4, silakan Anda robek itu. Lalu kemudian, mana nyanyian baru yang di puncak gunung di desa-desa? Nehi 4, 5 orang, 7 orang malah. Tolong tunjukkan Kristen ini asalnya dari mana. Tentang Abraham, membahas tentang Gurunda Suma, Kristen itu dari sini. Awalnya mengajarkan ini. Ini nggak ada di antara kalian yang mengajarkan Kristen. Selesai. Satu kali ya. Alhamdulillah. Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat luar biasa antara para apologet Kristen yang di dalamnya ada Kiamat, dan juga bersama dengan Uni Rifa dan ada Ustadz Suma. Dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap setiap data-data serta argumentasi yang dibawakan oleh masing-masing pendebat di hari ini. Apakah setiap data yang mereka bawakan semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau sesuai dengan kebenaran, atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana respon dan reaksi dari seorang Uni Rifa dan Ustadz Suma juga ya, ketika setiap data-data yang mereka bawakan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Mereka selalu mengeluarkan suatu reaksi-reaksi atau respon yang tidak seharusnya itu ada di dalam ranah diskusi atau debat seperti itu. Dimana kalau kita melihat Uni Rifa ini kerap kali kalau sudah merasa terpojok, setiap narasi, data, argumentasi yang dibawakan itu bisa dipatahkan, dia selalu mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang sangat tidak baik dan tidak memberi contoh lah begitu, seperti itu, sampai mengapa dia harus menghujat seperti itu ya. Karena kita bingung ya dan merasa lucu bagaimana seorang Uni Rifa yang terus berusaha menyerang iman kekristenan dengan mengatakan banyak hal yang dan melontarkan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya lah dia sampaikan kepada teman diskusinya seperti itu. Tapi ya kita melihat memang begitulah seorang Uni Rifa. Kalau ketika dia merasa sudah terpojok, dia pasti akan menyerang pribadi dan juga kesurupan menghujat. Ya kita aja bisa berdoa supaya Uni Rifa ini dia sendiri bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya yang ditemukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia.
Dan memang kalau di setiap diskusi atau debat, kalau ada Uni Rifa, ada Ustadz Suma, ada Yonatan Nandar, Kiamat, dan lain-lain, ya pasti ya ruang diskusi itu akan menjadi sangat heboh seperti di pasar. Karena apa? Karena pasti akan ada yang kepanasan sampai mereka harus menghujat, mencari cara bagaimana untuk terus menyerang iman kekristenan. Akan tetapi ya kita bisa melihat bagaimanapun cara mereka untuk menyalahkan, bahkan juga mereka untuk menyerang iman kekristenan, tapi kita yakin percaya bahwa setiap tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan itu semua akan terpatahkan dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke teman-teman, kiranya melalui diskusi atau debat ini kita juga boleh dicerdaskan dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang bagaimana cara kita beriman dan bagaimana cara kita percaya, bukan bagaimana cara kita percaya, tapi bagaimana supaya kita betul sungguh-sungguh menaruh iman harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Oke, sekian video dari saya di malam hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.